Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang KIP kuliah teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya terkait apakah penerima KIP kuliah wajib berorganisasi ketika di kampus. Nah, terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya teman-teman kembali lagi ke pihak kampus. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah wajib atau tidak. Jadi semua tergantung pada kebijakan kampus. Jadi ada kampus yang mewajibkan mahasiswanya untuk aktif berorganisasi, ada juga kampus yang tidak mewajibkan mahasiswanya untuk aktif berorganisasi. Jadi pengalaman saya dulu teman-teman di kampus saya itu mahasiswa secara keseluruhan itu wajib berorganisasi karena sertifikat yang kita dapatkan dari kepengurusan organisasi adalah salah satu syarat jika kita akan yudisium teman-teman. Sehingga mau tidak mau ya kita harus ikut berorganisasi. Karena sifatnya ya walaupun ini sudah pemaksaan ya, tapi sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita aktif berorganisasi. Yang pertama, kita bisa memperluas pergaulan kita teman-teman. Jadi ketika kita ikut organisasi, apalagi organisasi itu sampai ekstra kampus, maka kita akan mempunyai teman-teman di luar kampus kita, sehingga link kita keluar itu jadi lebih banyak. Kemudian melatih soft skill kita. Soft skill yang dilatih di situ ya kemampuan kita berbicara, kemampuan kita berorganisasi, kemampuan kita negosiasi, kemampuan kita dalam kepemimpinan. Jadi semua dilatih di situ teman-teman. Jadi saya merasakan betul ketika saya mengikuti organisasi. Jadi yang dulunya kita tidak bisa bicara di depan banyak orang, akhirnya ketika kita ikut organisasi, kita mampu dan berani untuk berbicara di depan banyak orang. Bahkan kita sampai berani untuk saling adu argumen. Nah, kemudian kita juga bisa memanage waktu ya. Jadi ketika kita ikut organisasi, kita dilatih untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Bagaimana kita membagi waktu antara akademik dan juga organisasi. Tapi yang sering menjadi ancaman, sering menjadi dilema ini di bagian ini teman-teman. Jadi banyak sekali mahasiswa yang terlena saking aktifnya di organisasi, akademiknya dilupakan. Apalagi untuk teman-teman yang penerima KIP kuliah ya. Jadi akademik itu adalah prioritas teman-teman. Jadi kita sudah diberikan beasiswa oleh negara, oleh pemerintah, ya mau tidak mau kita harus lulus tepat waktu dan lulus dengan IPK yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman harus pahami itu. Selain hal-hal tersebut masih banyak sekali manfaat kita berorganisasi, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena durasi dalam video akan lebih panjang. Nah, menanggapi pertanyaan sebelumnya, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwasannya rujukan kita adalah kebijakan kampus. Tapi ada juga itu yang senior-seniornya di kampus ngomong, kalian ya nanti wajib ikut organisasi karena kalau kalian tidak ikut organisasi akan ada bla 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 dan bla bla bla. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Jadi rujukan utama teman-teman adalah ketentuan kampus. Jadi kalau pihak pengelola KIP kuliah kampus tidak ada secara jelas, tidak ada mengatakan bahwasannya kalian harus wajib ikut organisasi, maka ya tidak perlu gitu. Jadi silahkan teman-teman berkuliah saja dengan sebaik mungkin. Tapi jika wajib ya teman-teman harus ikut. Jadi memang mungkin ya ada orang-orang yang tipikalnya adalah, mohon maaf ya, kutu buku gitu, dia fokus belajar saja dan tidak tertarik sama sekali dengan dunia organisasi. Ya kita tidak bisa menyalahkan ya karena memang sudah dari sananya, sudah kodratnya seperti itu. Tapi ada juga mahasiswa yang banyak sekali aktif di organisasi tapi dia tetap bisa membagi waktu. Itu juga adalah satu kelebihan dari mahasiswa tersebut. Jadi banyak sekali contoh-contoh mahasiswa KIP kuliah yang sukses dalam organisasi, sukses juga dalam akademik. Dia berprestasi, sering ikut lomba tapi organisasinya juga jalan. Jadi itu bisa menjadi role model ketika nanti teman-teman ada di dunia kampus. Jadi silahkan teman-teman
cari senior-senior yang seperti itu, tanyakan bagaimana cara mereka untuk manajemen waktu, membagi waktu, kemudian prioritasnya seperti apa ketika ada dua hal yang saling bertabrakan. Jadi ketika ada kuliah, ada ujian, kemudian di satu organisasi ada kegiatan yang harus teman-teman hadir di situ, ya teman-teman tentunya harus memilih mana yang lebih penting dan lebih urgent. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ketika nanti aktif berorganisasi, sebaiknya teman-teman tidak usah terlalu banyak, 1-2 itu sudah sangat cukup untuk menunjang kemampuan teman-teman dalam berorganisasi. Kalau sudah lebih dari 3 itu sudah akan sangat menyusahkan teman-teman. Jujur saya dulu ketika di dunia kampus saya ikut 3 sampai keteteran teman-teman. Jadi sebaiknya 1-2 itu sudah sangat baik, karena ketika nanti teman-teman aktif berorganisasi, jangan kaget ketika ada rapat sampai subuh. Jangan kaget ketika ada kegiatan yang membutuhkan tenaga seminggu teman-teman tidak ada istirahatnya. Jadi akan teman-teman rasakan ketika teman-teman aktif berorganisasi, apalagi organisasinya itu adalah organisasi seperti BEM, Senat, atau UKM kelembagaan maupun himpunan. Jadi ada banyak sekali proker-proker yang harus teman-teman jalankan. Jadi proker-proker itu program kerja ya, jadi teman-teman harus melaksanakan itu. Bisa jadi teman-teman jadi ketua panitia, jadi sekretaris, atau bahkan jadi seksi-seksinya. Nah itu juga membutuhkan waktu dan tenaga serta pikiran teman-teman. Tentu itu akan membagi fokus. Nah ketika teman-teman sudah tidak fokus, ketika teman-teman sudah tidak bisa membagi waktu, tentu teman-teman akan keteteran baik akademik maupun organisasinya. Nah mungkin itu saja teman-teman pandangan saya terkait dengan apakah mahasiswa penerima KIP kuliah wajib ikut organisasi. Jadi silahkan teman-teman kembali kepada ketentuan kampusnya masing-masing. Tapi jika teman-teman ingin berorganisasi ya juga silahkan, tapi sekali lagi prioritas teman-teman adalah akademik teman-teman, kuliah teman-teman, karena teman-teman dibiayai oleh negara, sehingga teman-teman harus lulus tepat waktu dengan IPK yang sudah ditentukan. Nah mungkin sekian teman-teman video kali ini, kita akan berjumpa kembali di next video selanjutnya. Mungkin sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih.